Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Sobat Tomcat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam video kali ini, masih tentang SMPS. Kali ini kami akan membahas tentang SMPS IC ini, SG3525A. IC ini mempunyai output 2 PWM ya. Dia couple pasangan. Pasangan PWM yang sinyal high low-nya bergantian. Pengatur frekuensi ada C 2 nano sama R 100 kilo. Yang ini untuk discharge-nya kami kasih 470 ohm ini. Sedangkan ini adalah IC driver MOSFET sepasang ya, high dan low. Jadi kali ini SMPS ini half bridge ya, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau dibikinkan skema, sebentar. Kalau sebelum-sebelumnya adalah ini ada tegangan tinggi, high voltage, baru di sini kena drain ya. Panelnya masuk, panelnya masuk kalau N channel ya. Yang ini drain, yang ini gate, yang ini source. Source ini yang nanti bisa ada persan atau dia langsung ke ground. Di sini PWM. Ini yang sebelum-sebelumnya ya. Baru di sini ada Vout. Jadi konsep ini sangat umum ya. Charger HP pun juga konsepnya seperti ini. Kali ini kita akan praktikum tentang SMPS half bridge ya. Half bridge, dikenal HB disingkat gitu aja. Kalau half bridge ada sepasang MOSFET, ini gate, ini PWM 1, ini high voltage ya. Di sini ada MOSFET N channel juga sama. Baru di sini ground. Ini gate PWM 2. Kasih istilah A sama B juga nggak ada masalah, ini istilah aja. Nah, trafo tegangan tinggi ada di sini, lilitan tegangan tinggi.
Ini dari VO ya. Nah, tegangan tinggi di sini ini akan dihubungkan ke C milar ya, 1 mikrofarad hmm, 400 volt misalnya. Ujungnya dikenakan dengan buffer, istilah kami itu buffer tegangan, supaya dia cepat melepaskan arusnya. Itu ini tegangan tinggi, center tap ya, buffer di sini diarahkan ke center tapnya, ada 2C polar. Nah, titik yang ini sambungkan ke sini. Ini C-nya juga harus kira-kira minimal 200 volt ya, karena sudah ada 2, berarti kemampuannya 400 volt. Misal kalau contoh dari kami itu kecil sebenarnya ya, cuman 22 mikro, tegangannya yang tinggi 400. Jadi untuk praktikum kali ini kecil ini sudah cukup ya, karena nanti uji cobanya menggunakan LED 3 watt kali 3. Jadi ini disambungkan ke sini. Jadi kalau ini arusnya searah, ini aliran arusnya satu arah. Kalau ini 2, dengan satu siklus arus pertama adalah ini on, ini off, maka arusnya akan mengalir dengan arah seperti ini. Saat kebalikannya, ini off, ini on, maka arus yang sudah ditahan sama C ini, ditampung sama C ini, akan dilepas oleh MOSFET ini dengan aliran arus ke ground ya. Jadi seperti ini konsep dasar tentang switching half bridge ya. Sebenarnya ini sudah mendekati dengan full bridge ya. Tinggal titik ini dipasangkan dengan sepasang MOSFET seperti ini sebelah kanannya. Itu sudah full bridge. Misalkan ini A, B, C, D. Di sini ada C, ada D. Maka kombinasi on-nya adalah A sama D on, B sama AD on, terus BC off. 1 siklus 1, siklus 2, AD off, BC on. Jadi arusnya ini. Yang kedua adalah ini. Cuman kalau full bridge, tekanannya ada dari 2 high voltage ya. Kalau half bridge, dia hanya mengandalkan kekuatan kapasitor ini untuk menampung arus dari MOSFET pertama ini. Nah, ini uniknya half bridge di sini. satu siklus arus
dia menginduksi trafo 2 kali. Secara teori maka dia lebih efisien ya dibandingkan dengan yang cara sebelum-sebelumnya, dan lebih powerful karena tentunya ya. Oke, sekilas tentang konsep dari switching praktikum sebelumnya sama praktikum yang akan kita praktekkan kali ini, half bird ya. Ke depan bisa jadi kalau ada kesempatan kami akan membahas yang jembatan full bridge, cuman diaplikasikan nanti untuk inverter ya, dari DC tegangan rendah DC tegangan rendah dinaikkan ke 310 volt DC, baru dia dikonversi ke AC dengan PWM ini. Oke, lanjut aja kita ke breadboard. Kembali ke breadboard, bukan kembali ke laptop ya. Ini masih PCB yang sama dengan praktikum yang ini, cuman di sini sudah ada, yang di sini tadinya ada snubber, kami lepas, kami pasang diode bridge fast ya, diode fast dua-duanya. Ini untuk output, ini untuk feedback ya. Jika nanti berhasil, untuk supply dayanya kami pakai bekas charger handphone ya, yang sudah dinaikkan 12 volt. Video yang ini sudah kami bikin di video yang lain ya, sudah ada di video yang lain. Ini sudah kami setting 12 volt. Jadi nanti 2 IC ini kami supply dengan bekas charger handphone ini, sehingga tidak memerlukan feedback ya. Jika nanti ini berhasil, kami akan coba dengan tanpa menggunakan ini, tapi menggunakan feedback ya dari trafo ini. Oke, kita rangkai dulu. Ini diodenya. Terus 220-nya ini ya. Dipasang begini, ini saklar. Di sini ada C supaya menahan lonjakan awal saat harus melewati fuse di R ini. R ini sebagai fuse ya. Ini 39 ohm. Sebenarnya ini 10
10-15 ohm lah. Cuman kami ada ini, kami coba aja. Sekarang kita tes dulu ya, dengan LED ini menyala, berarti tegangan sudah bisa. Kita uji coba. Oke. Selanjutnya untuk supply ini ini VCC ya, dapat pin nomor 9 sama nomor 3. Ini sesuai datasheet, dapat dapat diode fast ke nomor 7, ditahan sama C. Nah, minusnya C ini akan jadi groundnya high set. Ada 2, keramik sama LQ 2,2 ya. Ini outputnya, ini bolak-balik nggak ada masalah. Ini ada 2 output ya, PWM nya. Ya, seperti ini. Ini positifnya, negatifnya. Kita uji. Nyala ya. Jadi nyalanya ini karena kondisi kontrol duty cycle-nya masih open, berarti dia posisinya duty cycle yang paling tinggi. Maksimalnya secara teori kan 50, lebih dari 50 dia bentrok kan. Jadi sebenarnya 50 nggak bisa, karena pasti berdempetan dan itu akan beresiko 2 MOSFET ini on secara bersamaan, bisa bergesekan. Jadi kalau ini 100%, maka yang A kira-kira 45%. Jadi ada spelling supaya 2 sinyal PWM ini nggak saling intervensi ya. Oke, sekarang kita akan uji PWM nya masuk ke gate ini ya.
Outputnya headset ada di sini, sisi hack ini. Kalau yang low di pin nomor 1. Ya, seperti ini. Source-nya MOSFET, dapat drain MOSFET kedua. MOSFET atas dapat drain, source-nya MOSFET atas dapat drain MOSFET yang bawah. Source-nya drain bawah ke ground. Oke, kita uji. Sorry, groundnya belum disambung ya. Groundnya disambung, terus groundnya headset juga belum. Hitam panjang. Ini yang tadi, ini groundnya headset dari IC driver itu. Headsetnya saya taruh di sini saja. Drain dari MOSFET yang bawah ya. Oke, kita uji coba. Nyala ya. Oke, sekarang kita pada intinya adalah trafo, tapi pastikan dulu rangkaian yang tadi itu masih ada yang kurang ya. Jadi nanti ada peredam di sisi sini di titik sini sama sini itu ada R peredam switching ya, sama C milar. Ini 10K, ini 4 nano. Ini tegangan tinggi, yang lilitannya banyak, ini outputnya ya. Tegangan tinggi saya taruh di sini 1 garis, terus dapat R dia di paralel dengan RC. C nya saya punya 2 nanoan, berarti
paralel 2 ya. Oke, sudah paralel 2, sudah diapit. Terus C nya ke sebentar, ini dapat C yang ini. Saya taruh sini. Nah, yang titik J kaki yang ini dapat buffer tadi. Center tab-nya ada di sini. Saya kasih C tegangan tinggi sini. Nah, ini center tab ini. Biar gak sulit, saya kasih warna putih. Masuk ke ya. Baru ada C nanti di sini ya, 2. Sekarang lanjut ke saya pasang aja. Titiknya ini groundnya Hexite itu nyambung ke ini ke lilitan tegangan tinggi. Saya taruh di sini ya. Source-nya MOSFET atas itu ground Hexite dapat sini. Outputnya dapat C ke center tab ya. Oke, sekarang outputnya ini ya. Ini feedback belum dipakai ya, karena sudah ada trafo ini. Ini bolak-balik juga nggak ada masalah, karena di sini ada rectifier jembatan penuh ya.
di sini sama di sini. Anode dapat ground, katodenya dapat C positif. Lanjut, ini nggak boleh lupa yang ini. Kalau ini lupa, tegangannya akan naik terus, dia mompa BWM-nya. Pin nomor 16 ini VREF ya, tegangan referensi. Dapat kolektor dari opto. Pin nomor 1 ini inverting. Ya begini. Kita tes tanpa tegangan tinggi dulu ya. Jadi drainnya ini masih belum kami hubungkan dulu. Kita uji dulu yang ini. Oke, sempat ada nyala ya berarti ya. Meskipun dia hanya mengandalkan dari arus dari keluaran driver ini. Oke, sekarang saatnya final. Ini ke drain ya. Oke. Sekarang kita uji coba. Kita cek outputnya di sini.
Jika ini berhasil, langsung kami uji dengan biasanya seperti biasa ya, ada 3 watt kali 3. Ini nanti tinggal uji gini ya. Oke, kita tancapin 220-nya. Langsung dia 13 volt. Saya turunin 12 volt. Sekarang kita uji dengan 3 watt. Ini masih redup ya, berarti PWM nya masih kurus, duty cycle masih tipis sekali. 3 watt stabil, duty cycle masih belum nampak. 6 watt, tegangan stabil, duty cycle belum nampak, powerful kayaknya ini. 9, stabil, trafo agak bunyi, duty cycle juga masih belum ini. Lumayan powerful ya. Jadi untuk kali ini dengan menggunakan bantuan bekas charger handphone, sistem SMP-S hybrid ini bisa dikatakan berhasil. Selanjutnya pertanyaannya, apakah bisa kita tidak menggunakan bantuan suplai daya mandiri, istilahnya subsystem ini? Bisakah kita tidak pakai subsystem selain dari sistem utama ini? Oke, kita matikan. Sekarang kita menggunakan tegangan feedback ya. Ini saya copot ya. Ini saya lepas. Tegangan feedback itu kita menggunakan resistor untuk starting. Berarti nanti ini secara datasheet ini kira-kira 20 mA ya.
untuk soft startnya itu. Jadi kami sudah siapkan ini 100 kilo. 100 kilo ada beberapa. Kita paralel dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Tegangan rendahnya ini ya. Kita lihat seberapa besar pengaruhnya dari 100 kilo dari tegangan tinggi untuk menstart si PWM generator ini. Oke, kita uji sampai ada kedipan di LED ini. Kita tes ya. Belum ada tanda-tanda. Saya paralel lagi, turunin jadi separuhnya. Tidak nampak. Sampai ada kedipan kayak seperti yang praktikum sebelumnya. Yang ini itu ada kedipan das. Nah, itu berarti sudah bisa ada soft startnya lah. 100 kilo lagi. Paralel lagi ya. Berarti tinggal sekitar 33 kilo. Saya start lagi. Tidak ada kedipan. Seratus kilo lagi. Berarti tinggal 25 kilo. Belum ada tanda-tanda. Turunin lagi. Tinggal berapa ini nanti? 20 kilo ya. 100 kilo lagi. Menggunakan cara ini sebenarnya lebih berisiko ya daripada kita menggunakan bantuan subsistem suplai daya sendiri. Jadi ini semisal kayak gacun kalau di praktikum yang sebelum-sebelumnya itu. Cuman ada perbedaan, kalau gacun dia dapat ngambil dari tegangan switching di drainnya MOSFET, untuk menginduksi trafo kecilnya. Kalau ini dia suplai AC sendiri. Oke, sekarang sudah 5, berarti tinggal apa ini? 25K, tinggal 20K ya, 20 kilo ya, tinggal 20 kiloan. Kita tes.
Oh, ada nyala sedikit. Kita ulangi, nyala kecil ya, tapi mati lagi dia, jadi dia belum ngangkat. Kita coba sekarang menggunakan feedbacknya ya. Ini feedbacknya kan belum dipakai. Setelah ada kedipan gitu berarti bisa dibantu dengan feedback. Ini ada transistor tegangan tinggi 13007, basis, kolektor, emitter. Basis saya tahan dengan C yang kecil aja. R 1 kilo. Coba dulu biar gak bahaya. Ini ada R 1 kilo. Ya, hitam-hitam coklat ya. R 1 kilo dari kolektor ke emitter. Dari kolektor ke basis, sorry. Emitter. Baru ini dapat emitter. Kolektornya dapat suplai daya dari ini. Ya, dari sini untuk memastikan tegangannya kami kasih zener 12 volt ya. Tegangan output kasih C ya, supaya stabil. Oke. Dapat emitter, tinggal ini ya.
Tegangan feedbacknya ini ya nanti ya, katode ke sini, anode ke ground ini. Feedbacknya adalah ini. Sama ini. Bolak-balik juga nggak apa-apa karena penyiarannya penuh jembatan. Kaki yang nomor 2 ini. Oke, sudah benar. Tadi hanya mengandalkan resistor starter, belum ngangkat, dia cuma kedip terus mati. Sekarang ditambah dengan tegangan feedback ya. Kami cek lagi tegangan feedback ini ya. Oke, udah cukup. Sekarang waktunya untuk uji coba. Udah 0 ditanjepin ya. Oke, cek ulang dulu. Tegangan rendah. Oke. Belum mampu ya, masih belum stabil. Coba langsung saya kasih beban. Belum bisa ya. Berarti starternya belum jalan, masih hampir menyentuh sedikit aja dia. Coba saya tambahin ini 1 mega yang biasanya praktikum sebelumnya itu. Saya taruh di sini. Oke, ada tambahan arus sedikit. Kita uji. Wah, sudah stabil nih. 12 volt ya. Berarti berhasil ini ya. Apa namanya, tegangan feedback dari trafo ini sudah bisa mensuplai si 2 IC ini plus dari resistor starting itu. Sekarang kita uji dengan 3 watt, stabil. PWM masih belum nampak. Oh, ada sedikit ya, atau ini kena pantulan cahaya.
Sekarang 6 watt, stabil 12 volt, PWM masih kecil. Sekarang 9 watt, 12 volt, stabil, PWM sedikit ya, udah mulai nyala karena dia nanggung suplai daya si PWM generator juga. Jadi meskipun tanpa menggunakan ini ya, yang seperti gajun ini, kita sebenarnya bisa ya menggunakan tegangan balik, tegangan feedback untuk mensuplai si PWM generator beserta IC drivernya untuk MOSFET. Jadi dua IC ini disuplai oleh resistor starting dan tegangan feedback dari trafo ini. Jadi demikian untuk SMPS half bridge ya. Next kita akan, kalau ada kesempatan kita akan mencoba membahas tentang full bridge yang kaitannya dengan inverter ya, dari DC ke AC ya. Oke, terima kasih. Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi. Terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.